Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kembali kita mengikuti program Yesus Kuatku akan menjadi satu berkat bagi kita, berkat rohani. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Kiranya hari ini kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu ungkapan yang biasa kita dengar. Malu bertanya, sesat di jalan. Mungkin ada di antara kita yang bingung mencari jalan keselamatan. Tetapi ada satu firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan kepada kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau kita perhatikan di sini bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberi jaminan bagi setiap orang yang mengaku dengan mulutnya dan percaya di dalam hatinya, menerima Dia sebagai Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Oleh karena itu, Yesus adalah jalan keselamatan. Keselamatan adalah anugerah, suatu pemberian dari Allah, pemberian cuma-cuma, gratis. Jadi kalau kita lihat di luar Yesus tidak ada keselamatan. Perbuatan baik kita, kesalehan kita tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Oleh karena itu, sekalipun sebaik apapun orang, sebenar apapun dia, sesaleh apapun dia hidup, tetapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus, maka tidak ada keselamatan di dalam dirinya. Sebab sebaik-baiknya orang, pasti dia mempunyai dosa, pasti dia mempunyai kesalahan dan pelanggaran. Firman Tuhan mengatakan, upah dosa adalah maut. Tadinya setiap orang yang berdosa harus menerima penghukuman. Tetapi Yesus telah mengambil alih. Yesus menanggung semua dosa manusia di kayu salib. Dan Dia menghapuskan segala dosa manusia. Sebab itu jalan keselamatan, the only way, hanyalah percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Kalau kita melihat ada 3 hal yang penting yang Yesus katakan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah Yesus, Ia menunjukkan jalan. Puji Tuhan. Ia menunjukkan kepada jalan yang benar. Sebab di dalam firman Tuhan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi kalau kita lihat jalan apa? Jalan keselamatan hanya di dalam Yesus. Siapa jalan yang lurus itu? Adalah Yesus. Dia adalah Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Sebab karena itu ada kepastian di dalam pernyataan Yesus. Jangan kita ragu-ragu. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Dialah juru selamat kita. Puji Tuhan. Karena orang yang diselamatkan tidak akan menerima penghukuman. Sebab itu keselamatan itu
menjadi satu hal yang penting bagi kita. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi sekalipun orang itu baik, orang itu saleh, orang itu rajin beribadah, ya, orang itu tidak mengenali Yesus, dia tidak dapat diselamatkan. Sebab itu keselamatan hanya di dalam Yesus. Jangan mengandalkan kebaikan kesalehan kita, sebab kesalehan manusia seperti kain yang kotor. Hal yang kedua adalah Yesuslah sumber kebenaran. Bagi orang yang menerima Yesus, dia akan mengerti kebenaran. Dia mampu melakukan kebenaran, sebab kebenaran datangnya dari Tuhan sendiri. Kebenaran manusia, kebenaran diri sendiri, kebenaran dari dunia itu relatif. Tapi kebenaran daripada firman Tuhan asalnya dari Tuhan sendiri, itulah yang membuat kita menjadi benar. Sehingga ketika kita melakukan firman Tuhan, kita disucikan oleh karena firman Tuhan yang berkuasa itu. Sebab itu kita dapat melakukan kebenaran. Dan kalau kita dibenarkan oleh Tuhan, maka janji firman Tuhan Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi kalau kita lihat, kalau Tuhan sendiri yang membenarkan kita, tidak ada orang yang bisa menggugat kita. Mungkin kita punya masa lalu yang kurang baik. Mungkin kita penuh dengan dosa, pelanggaran di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menerima Yesus, kita menerima kebenaran. Dan kebenaran dari firman Tuhan, itulah yang menyucikan hati kita. Oleh sebab itu, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Puji Tuhan. Jadi kita lihat, kita mampu untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita dapat hidup benar karena firman Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita sudah baik, bukan karena kesalehan kita, tapi kemurahan Tuhan saja. Yang ketiga, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita melihat di dalam Yesus ada satu kehidupan yang kekal, kehidupan di sorga, kehidupan yang berkualitas. Di dalam dunia kita hidup dengan penderitaan, kesusahan, dan berbagai macam masalah, banyak air mata. Tetapi Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal di sorga, bahwa ada sorga yang Tuhan sediakan bagi kita, sehingga kita mendapat jaminan yang pasti bahwa keselamatan hanya di dalam nama Yesus. The only way adalah Yesus Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami berterima kasih untuk keselamatan yang kami terima ketika kami percaya kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati jasmani maupun rohani. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya nama di atas segala nama. Itulah yang menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan Engkau menjaga keluar masuk kami. Engkau berkati umat-Mu di dalam berkat jasmani maupun rohani. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama Yesus aku kuat.